Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai CLR atau Canonical LR. Di mana untuk CLR ini sama, dia akan membutuhkan LR 1 items. Nah, berarti untuk diagram transisinya, diagram transisi ini sama seperti di LR0 dan SLR1. Ini kan diagram transisinya sama. Nah, untuk DLR dan CLR, diagram transisinya juga sama. Berarti cara pembuatan diagram transisi, bisa lihat video sebelumnya mengenai pembuatan diagram transisi pada LA-LR1. Oke, berarti untuk LA-LR dan CLR yang berbeda itu hanya di tabel parsingnya. Oke, berarti kita akan gunakan saja untuk CFG yang sebelumnya pada LA-LR, SLR, dan LR0. Nah, kita akan buat untuk di tabel parsing di CLR1-nya saja. Oke, dari sini, ini adalah diagram transisi yang kita dapat pada LA-LR kemarin. Berarti kita tinggal buatkan tabel parsingnya. Oke, di sini action. Kemudian go to. Ini A, B, stack, S, dan A. Oke, di sini 0. Oke, sini sampai 9. Kemudian dari 0 di S ini sama seperti kemarin. Berarti di sini 1, 2, di sini shift, saya tulis S aja. Di sini 3, S di sini 4. Kemudian dari 1 di sini accept. Oke, dari 2 di sini 5. Ini ke 6. Ini ke 7. Dari 3 berarti di sini ke 8. Ini ke 3. Ini ke 4. Oke, dari sini untuk yang di 4 berarti kita akan reduce. Reduce untuk A, maka B di A dan B. Oke, kemudian di 5-nya juga sama, reduce. S maka A besar. Kemudian di 6, ini diberikan A pergi ke 9. A kecil, dia shift ke 6. Ini shift ke 7. Kemudian dari 7, dia reduce. A maka B. 8 juga sama, reduce. Ini A, maka A kecil A besar. Reduce A, maka A kecil A besar. Ini juga sama, reduce A, maka A kecil A besar. Nah, ini adalah tabel parsing dari LA-LR. Nah, terus bedanya di mana? Nah, bedanya di sini, untuk di CLR kita lihat mana dari state-state di sini yang sebenarnya sama, tapi kita tidak lihat lagi si look ahead-nya. Oke, seperti di sini, I3 dan I6. Sebenarnya kan sama jika kita tidak melihat look ahead-nya. Berarti kan sebenarnya 3 sama dengan 6. Oke, kita lihat lagi. Untuk yang 4 ini sama dengan 7, dan 8 sama dengan 9. Oke, 4 sama dengan 7, 8 sama dengan 9. Nah, dari state-state ini, berarti kan dari 3, ini bisa juga kita sebut sebagai 6, 4 disebut sebagai 7 atau sebaliknya, 8 juga bisa kita sebut sebagai 9 atau sebaliknya. Oke, kemudian coba kita buatkan lagi. Berarti 3 ini bisa juga 6. 6 ini juga bisa dengan 3. Oke, dibolak-balik juga sama aja ya. 4 di sini dengan 7. 7 di sini dengan 4. 8 dengan 9. 9 juga dengan 8. Berarti di sini juga sama. Untuk di action dan di go to-nya. Ini 8 dengan 9.
Di sini juga 8 dengan 9. Kemudian ini berarti 36. Ini 47. 63 dengan 4. 36, atau kalau kalian mau tuliskan di sini 36 juga silahkan. Di sini 47. Di sini 36, 47. Oke, nah dari sini kita lihat. Oke, untuk 36 dan 63 ini kan tadi sesuatu yang sama. Kita lihat isinya juga di sini 3 shift kemudian 36, di sini shift kemudian 63 atau 36 sama. Shift 47 dan 74 juga sama, go to-nya juga sama ke 8 atau ke 9. Oke, sama. Kemarin pun kita punya dua state yang sama, kita tidak perlu menuliskannya lagi. Berarti 36 dan 63 kita tuliskan saja satu kali. Berarti ini bisa kita hilangkan. Oke, kita lihat lagi. 47 dan 74 juga sama. Nah, tapi kita lihat. Di 47 di sini, dia punya radiusnya di A dan di B. Di 47 atau di 74, radiusnya ada di stack. Oke, di sini tidak tepat sama seperti 36 dan 63. Tapi bisa tidak kita gabung. Oke, di sini kita gabung, bisa. Berarti di sini radiusnya kita tambahkan di stack A maka B. Berarti yang 74 di sini atau yang 47 setelahnya kita hapus. Begitu juga sama dengan 89 dan 98. Berarti radiusnya dia naik, A maka A kecil A besar. Nah, ini kita hilangkan. Oke, berarti ini adalah yang kita dapat sebagai tabel parsing pada CLR1. Kita coba saja untuk di parsing action-nya. Oke, untuk di parsing action-nya sama. Berarti di sini kita punya stack 0, inputnya kita punya A, B, B, dan stack. Sama saja, 0 bertemu A, berarti kita tuliskan shift 36. Berarti kan kita akan lakukan stack 0 A. Oke, kemudian A berarti 36. A, B, B, stack 36 dengan A itu sama, shift 36 lagi. Berarti stack 0A 36 A 36. Di sini tinggal B, B, dan stack. Kemudian 36 dengan B itu shift 47. Berarti stack 0A 36A 36 B dan 47. B dan stack 47 dengan B. Itu kan kita akan lakukan reduce A maka B. Berarti si B-nya hilang. Di sini stack 0A 36A 36. Kemudian B-nya kita ganti jadi A besar. 36 dengan A besar, ini dia pergi ke 8 atau 9. Ini stack 0A 36A 36A 89. Ini tetap B stack 89 ke B. Ini kan kita reduce lagi. A maka A kecil A besar. Oke, berarti A kecil A besarnya ini ya. Berarti kan kita punya stack 0A 36. Kita akan ubah dia menjadi A besar. B stack. A besar dengan B sama ke 8 atau ke 9. Stack 0A 36 A 89 B stack 89 dengan B. Itu juga kita lakukan reduce lagi. A maka A kecil A besar. Berarti stack. Di sini A kecil A besarnya kita gantikan jadi A. B stack 0 dengan A. Ini dia pergi ke 2. Berarti stack. Kemudian 0 A 2. Kemudian B stack 2 dengan B. Kita akan lakukan shift. Pergi ke 4 atau ke 7. Berarti stack 0A 2B 47.
Di sini tinggal stack. 47 dengan stack, kita akan reduce A maka B. Oke, berarti di sini stack 0 A 2 B-nya ini hilang, dia menjadi A besar. Stack 2 dengan A, ini dia pergi ke 5. Berarti stack 0 A 2 A 5 dengan stack 5 dengan stack, kita akan lakukan reduce. Oke, reduce S maka A besar. Berarti stack 0, ini dia menjadi S. Kemudian stack 0 dengan S, itu dia pergi ke 1. Stack 0, kemudian S 1, stack 1 dengan stack, kita akan menerima untuk di inputan kita. Oke, ini adalah proses parsing action-nya. Oke, kemudian misal kita pengen lihat kenapa sih itu disebut sebagai bottom up. Oke, kita lihat tadi. Kita lihat aja dari penggambaran parsing stack-nya. Kita kan punya inputan A, B, dan B. Oke, yang pertama. Berarti kita akan lemparkan si A-nya ke parsing stack. Kemudian setelah A-nya, berarti di sini hilang. Kemudian kita lempar lagi si A-nya ke parsing stack kita. Di sini hilang. Kemudian setelah itu kita lemparkan si B-nya ke parsing stack-nya. Setelah dapatkan B, kemudian di sini kita akan mereduce si B-nya menjadi A. Oke, di sini ya, sampai di proses ini, B-nya menjadi A. Kemudian setelah B menjadi A, kita akan reduce lagi dari A dan A besar, ini menjadi A besar. Oke, kemudian dari sini kecil A besar, kemudian kita lakukan reduce lagi, dia menjadi A besar. Kemudian setelah itu baru kita lemparkan B-nya ke stack. Dari B di sini kita ubah dia menjadi A besar. Oke, dari A besar berarti ini kita tarik A besar dan A besar, berarti ini kita jadikan menjadi sebuah S. Ini makanya prosesnya kita punya dari bawah ke atas. Ini makanya kita sebut sebagai bottom up parsing. Oke, mungkin ini aja mengenai bottom up parsing mulai dari LR0 sampai ke CLR1-nya. Oke, semoga bermanfaat untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.